Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Romarta Sinaga dengan NIM channel 19006 dari Prodi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi akan menjelaskan konsep aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang dan usaha dan persediaan yang diampuh oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, yang pertama ada konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. Konsep pajak PPN yang dari piutang yang pertama ada dasar hukum penagihan piutang, pajak berdasarkan proses penagihan piutang, pajak dalam nomor 2008 tahun 2007 diatur sebagai beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk melakukan penagihan piutang pajak. Yang kedua, kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tertangguh apabila diterbitkan pajak dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, ada pajak masukan piutang PPN. PPN hakikatnya adalah piutang karena PPN yang dibayar dapat diklaim akun pajak. Masukan di dalam kredit dalam jurnalnya, masukan yang dikreditkan dan jurnal PPN, masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang A ada jurnal PPN, masukan yang dapat dikreditkan, pencatatan PPN, masukan yang dapat yang dikurangi, dan keluaran dalam suatu masa pajak. Yang B, jurnal PPN yang tidak dapat dikreditkan merupakan pencatatan yang tidak dapat diperhitungkan dari PPN keluaran dalam suatu masa pajak. Yang ketiga ada jurnal PPN masukan yang dapat dikreditkan. Jurnal PPN yang dapat dikreditkan ini yang pertama, jurnal PPN masukan yang untuk pembelian tunai jika perusahaan atau PKP membeli BKP atau JKP secara tunai, biasanya secara menerima faktur pajak dari PKP penjual. Yang kedua, jurnal PPN masukan untuk pembelian secara kredit. Perlakuan jurnal PPN masukan menjadi berbeda bila transaksi pembelian dilakukan secara kredit. Pembuatan jurnal PPN masukan harus mempertimbangkan kedua hal tersebut. Kegiatan penagihan piutang secara umum meliputi surat teguran, surat paksa, surat perintah, melakukan penyitaan, dan lelang. Baiklah, yang kedua ada perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Pada pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 36/2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, piutang nyata tidak dapat ditagih, dapat menjadi biaya yang mengurangi penghasilan bruto sepanjang memenuhi syarat dalam menyebut piutang tak tertagih. Istilah yang digunakan oleh Undang-Undang PPh adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Berdasarkan pada pasal 4 PMK 207/2015, daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang diserahkan pada Dirjen Pajak harus melampirkan daftar nominatif yang mencantumkan identitas debitur berupa nama, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, alamat, jumlah plafon utang yang diberikan, dan jumlah piutang nyata yang tidak dapat ditagih. Baiklah, yang ketiga ada perlakuan pajak pada persediaan. Pengertian pajak aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, baik barang dagang untuk perdagangan maupun barang jadi untuk manufaktur, berada dalam proses produksi atau barang dalam manufaktur, dan pekerjaan dalam proses kontraktor, dan dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan bahan pembantu untuk digunakan dalam proses produksi dan pemberian jasa. Menurut PSAK 14, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual
dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi, dan atau dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan suplai untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada persediaan bahan baku, yang kedua persediaan bahan jadi, yang ketiga persediaan bahan pembantu, yang keempat persediaan bahan setengah jadi, yang kelima persediaan barang jadi. Sekian dari saya, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.